ada ondel-ondel persis lewat depan sanggar saya. Nah, itu apa yang lu lakuin? Saya tegur. Tegurnya karena gini, dia mau maghrib masih jalan dengan musik MP3, tapi lagu bukan lagu Betawi. Oh, bukan lagu Betawi, ska. lagu dangdut. Oh, lagu dangdut. Balik lagi di Grasak Grusuk Podcast, tempat di mana kalian akan selalu menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat, dengan narasumber yang berkualitas, yang pastinya akan menjadikan hidup kalian jadi nggak grasak grusuk lagi. Dan hari ini gue akan membahas seputar kesenian Betawi. Dan di sini sudah ada narsum, yaitu salah satu pimpinan dari Sanggar Tradahan yang ada di Jakarta Barat. Yaitu dengan Bang Day. Siap, Bang. Oh gini ya, gini. Iya. Salam Betawi begini ya? Iya, enggak maksudnya okay. salam tazim aja ke abang gitu. Oh gitu. Kalau Assalamualaikum. Abang, itu abang. Kan ada abang sama none. Kalau abang biasa identik sama kayak begini. Nah kalau nonenya agak kemayu. Ya. Berarti tadi si Bang Day begini kemayu dong? Ya, kita salam tazim aja. Bisa aja ya. Bang Day, ini sebenarnya nama brand dirimu Day atau ada kepanjangnya? Bang Day apa gitu? Enggak, emang dari kecil dipanggil udah Bang Day gitu. Dari kecil? Orang udah pada manggil Bang Day. Karena kan nama panjang saya kan Sarif Hidayatullah. Cuma biasa dipanggil Endai, Dayat. Akhirnya lama-lama orang pada manggil Bang Day. Sampai kita punya senior abang-abangan ya udah kebiasa manggil Bang Day. Gitu. Masih nyambung sih, iya. Bang Day. Iya. Ini ada kameramen kita namanya Lana. Nama panggilannya Michael. Iya, Michael. Iya, itu kan nggak nyambung sebenarnya sih. Bang Day boleh tahu usianya baru berapa tahun ya? Usia kurang lebih. Karena menurut gue nih, gue lebih muda nih. Oh salah ya? Usia kurang lebih 29 tahun Bang. Wow, 29 tahun udah jadi sosok pimpinan Sanggar Betawi ini. Iya, itu cuma instruktur doang, nama sebenarnya kerja bareng-bareng gitu Bang. Oh, ya. Biasa ilmu padi, makin tinggi makin gini biasanya. Itu padi angus sudah. Asli emang Jakarta? Alhamdulillah Jakarta. Asli. Brojol di Jakarta? Apa emang gede di Jakarta? Enggak, dari kecil brojol di Jakarta. Orang tua asli Jakarta, ibu asli Jakarta. Oh, gitu. Bapak Jakarta ya sama. Bapak Jakarta. Iya. Nah, menariknya teman-teman, jadi si Bang Day ini dia adalah salah satu pimpinan Sanggar Betawi yang sampai saat ini masih berdiri ya, masih bertahan. Alhamdulillah. Nah, yang gue mau tanyain sama lu adalah, lu kan masih muda nih. Iya. Kok lu mau sih melestarikan budaya Betawi? Kan biasanya anak muda milenial sekarang itu hobinya main game gitu. Nah, lu sendiri lebih pengen melestarikan budaya Betawi. Iya. Karena gini, kenapa melestarikan budaya Betawi? Awalnya kan gini Bang ya. Dari tongkrongan Bang, pergaulan. Kenapa saya ngediin Sanggar Budaya Betawi? Karena memang mungkin gini. Saya dari lingkungan keluarga Betawi. Oh, memang lingkungan orang Betawi. Bapak Betawi, incing Betawi semua, ibu udah emang keluarga besar Betawi. Nah, kenapa saya tertarik melestarikan kebudayaan Betawi dan membentuk Sanggar Tradahan? Karena saya dulu berpikir gini Bang. Kalau saya anggap saya orang ketolong. Orang ketolong? Ketolong dari abang-abangan saya. Oh. Karena abang-abangan saya tuh nuntun saya ke jalan yang bener lah gitu. Maksudnya dalam arti gini, kan banyak Bang pergaulan gitu Bang ya di luar. Ada yang lu mau kayak begini ya lu tanggung sendiri, lu mau bener ya lu nikmatin sendiri kan begitu Bang. Makanya saya alhamdulillah ketolong lah. Abang-abang saya tuh ngajak, ayo Sida, ayo gabung. Hal-hal yang positif waktu itu bicara Karang Taruna Bang. Cuma setelah saya misalkan menjadi seorang abang-abangan nih Bang, saya langsung berpikir beban moral buat saya nih Bang. Apa yang harus saya pertanggungjawabin buat adik-adik saya Bang. Makanya saya kenapa terbesit bentuk sanggar, karena saya pengen punya wadah buat para generasi muda saya nih Bang. Pertama, mereka bisa di wadah itu bisa melakukan hal yang positif. Yang kedua, melestarikan kebudayaan asli Jakarta yaitu Betawi. Makanya saya bentuk Sanggar Tradahan di situ Bang. Sanggar Tradahan. Jadi Sanggar Tradahan itu awal mula lu istilahnya mau peduli terhadap budaya Betawi. Budaya Betawi. Dan selain budaya Betawi, para generasi muda Bang. Karena saya pengen. Emang ada apa dengan generasi muda yang lu lihat? Iya, kan gini Bang. Para generasi muda kan mereka tergantung siapa yang ngebimbing. Mereka tergantung siapa di lingkungan mereka Bang. Kalau lingkungan mereka negatif, ya otomatis ikut negatif Bang. Ya sama ibarat mereka
bergaul dengan tukang ikan, ya otomatis bau amis. Mereka bergaul dengan tukang minyak wangi, otomatis jadi wangi. Mereka bergaul misalkan dengan orang yang pakai baju koko, baju muslim, walaupun dia bandel bang. Tapi orang tetap nilainya kan, orang yang nggak tahu tetap ngeliatnya, wah ini anak baik. Walaupun kita nggak tahu kepribadian, tapi mereka dalam wadah atau lingkungan orang-orang baik atau wadah-wadah positif, pasti image-nya langsung baik gitu bang. Makanya kenapa kita bentuk wadah pelestarian budaya Betawi? Yang pertama saya pengen nih giring anak-anak kecil nih biar tahu pelestarian budaya Betawi itu sejak dini bang. Itu. Terus yang kedua juga biar mereka juga melakukan hal yang positif. Karena itu memang salah satu beban moral kita nih di teman-teman di Sanggar Teradahan buat ngebina para adik-adik kita, para generasi muda kayak gitu bang. Berarti kalau lu bilang Sanggar Teradahan itu sebagai wadah yang positif, berarti di dalamnya itu orang-orangnya positif semua. Insya Allah bang. Insya Allah. Iya, walaupun abang-abangnya agak kurang miring dikit, tapi insya Allah positif bang. Miring gimana? Ya bang, bercanda begitu bang. Oke. Terus ini kenapa dinamakan Sanggar Teradahan? Itu dari keluarga kah atau dari tongkrongan kah? Soalnya Teradahan itu rada nggak asing sih. Cuman gue pengen tahu arti dari Sanggar Betawi Teradahan tuh awal mulanya namanya itu artinya apa? Kalau Sanggar Teradahan awalnya dulu tahun berapa pas saya lagi zaman SMP dengar tuh lenong tuh bang di handphone ya. Lenong lewat handphone itu kalau nggak salah ada legend kita Haji Bokir sama Haji Nori itu mereka tuh ngebodor bahasanya ngelawak lah bang di panggung. Pepesan kosong bukan? Bukan, jatuhnya kayak ngelenong. Oh ngelenong ya. Ngelenong terus ada bahasa Luri jadi perempuan teradahan amatri. Nah di situ kita mikir bang teradahan apaan? Cuma kita tertarik karena apa yang dikeluarin pasti bahasa Betawi. Makanya saya tahu teradahan apaan. Saya nanya ke ini bingung. Teradahan katanya ikut-ikutan. Oh teradahan katanya petakilan. Nah pas saya pernah ada momen waktu itu saya pernah lagi mandi ceritanya bang. Lagi mandi di orang tua nih ibu waktu itu ngomong gini, Dai cepetan anterin mama ke pasar. Lu mandi sama mak lu? Enggak, maksudnya di depan kamar mandi. Dai salah. Anterin mama ke pasar. Iya tadi lu mah ya. Nggak lama babe kita emang gitu, Dai buruan mama lu nungguin mau ke pasar. Iya bentar mbak, mamanya aja teradahan. Lu orang tua lu kata teradahan. Lah kok marah? Makanya teradahan apaan? Cuma pas kita nyari tahu kurang lebih itu teradahan bahasanya hal yang sudah nggak lazim bang dilakuin sama orang-orang zaman sekarang kayak gitu. Pokoknya hal aneh lah, hal asing yang udah nggak pernah dilakuin sama zaman di zaman sekarang. Makanya teradahan itu misalkan apa ya? Pokoknya bahasanya kayak gitu bang. Sampai saya nanya orang tua pun kemarin orang tua maksudnya mati, orang tua kayak guru-guru atau misalkan senior di atas saya gitu bang. Ya teradahan itu hal yang udah nggak lazim yang dilakuin sama orang-orang zaman sekarang. Ya contohnya misalkan ya mungkin pelestarian budaya Betawi ya mungkin gampang kromo, mungkin buat sekarang agak asing bang. Walaupun sekarang alhamdulillah banyak sanggar-sanggar yang melestarikan budaya Betawi mulai gampang kromo, lewat tanjidor, lewat lenong. Mungkin pada waktu kemarin kan memang belum ada banyak bang sanggar-sanggar yang memang melestarikan budaya Betawi. Paling bisa hitung pada saat itu waktu itu bang. Makanya teradahan kayak gitu bahasanya. Ini sih teradahannya cuman apa kayak kebiasaan lah intinya. Jadi teradahan itu bahasa Indonesia kebiasaan. Kebiasaan yang nggak lazim yang nggak lazim lah di zaman sekarang kayak gitu, Pak. Terus kalau dari Sanggar Teradahan sendiri sekarang followernya udah ada berapa? Follower Instagram atau? No, maksudnya pengikut. Oh, pengikut. Kalau untuk pengikut kita alhamdulillah kan kita ada binaan ya, Bang ya. Binaan kita tuh ada beberapa ada kayak tari, ada ini itu total kurang lebih 45 47. 45 orang 45 orang sampai itu 47 orang. Iya. Itu cewek cowok atau? Cewek cowok. Untuk usia? Usia dari 7 sampai 15 tahun. Oh, itu mereka sudah masuk ke situ ya? Masuk sebagai anggota binaan Sanggar Teradahan. Ya. Udah lumayan banyak ya? Alhamdulillah, Bang. Dan itu sanggarnya itu di Jakarta Barat? Jakarta Barat, alhamdulillah. Di daerah Kelapa II, Kebonjeruk. Nah, buat kalian yang ada di daerah Jakarta Barat, khususnya di Kelapa II ya, kalian bisa langsung tuh kunjungi namanya kesenian Betawi Sanggar Teradahan. Ya, kalian kalau belum datang ke situ berarti kalian belum anak Betawi. Iya. Promosi nih. Si Sanggar ini kapan dan awalnya tuh didirikannya tahun berapa? Kalau berdiri Sanggar Teradahan itu berbarengan dengan giat program dari Karang Taruna. Waktu kan awal saya bentuk dari Karang Taruna dulu tuh Bang. Tahun 2015 saya sebagai ketua Karang Taruna terpilih.
Dan di situ Sanggar Teradahan itu salah satu program divisi seni kebudayaan di Karang Taruna. Makanya kita bentuk wadah. Biasa kan kalau misalkan kita Karang Taruna kan Bang, program selalu jangka pendek. Maksudnya banyak kan kalau misalkan acara-acara aktif itu misalkan acara 17-an, acara misalkan Sumpah Pemuda, Isra Mi'raj. Nah, kita nih pengen kita punya wadah Bang yang sifatnya jangka panjang, yang sifatnya juga binaan. Makanya kita bentuk Sanggar Teradahan. Dan itu kan program jangka panjang Bang. Di Sanggar Teradahan itu kan banyak visi misi, banyak potensi-potensi wilayah yang kita bina Bang. Kedepannya kayak gimana nih anak-anak regenerasi muda kita kayak gitu Bang. Jadi kurang lebih tahun 2015 Sanggar Teradahan juga berdiri. Kalau bicara program jangka panjang, jangka pendek, kalau dari Sanggar Teradahan sendiri yang udah dilakukan program jangka pendek sama panjang itu apa yang udah kalian lakukan? Ya, kalau untuk program jangka pendek seperti biasa Bang, kita ngadain milad, tasyakuran kayak gitu-gitu Bang. Itu program jangka pendek kita. Misalkan kayak rencananya juga kita pengen ada kayak misalkan perform ruang publik. Misalkan kita perform nih teman-teman misalkan dari salah satu kesenian yang ada di Sanggar Teradahan misalkan band atau misalkan Gambang Kromong, kita pengen ada itu sifatnya yang kalau jangka pendeknya itu perform ruang publik Bang. Kita perform di jalanan atau di apa sambil kita misalkan sosialisasi. Misalkan kayak sosialisasi 3M kayak gitu tentang Covid, atau misalkan sosialisasi tentang misalkan bahaya narkoba, sosialisasi misalkan tentang pencegahan tawuran kayak gitu-gitu aja. Itu program jangka pendeknya. Tapi program jangka panjangnya itu kita sifatnya seperti binaan-binaan aja Bang. Bina-binaan misalkan kita ada tari, udah kita bina. Ini anak-anak kecil ini kita bina tari, itu buat program jangka panjang kita Bang. Nanti kan mereka ini kan nggak selamanya jadi anak kecil. Mereka nanti akan dewasa dan mereka akan bergantian. Mereka harus ngebina adik-adik di bawah mereka kayak gitu Bang. Jadi Bang Day juga bisa nari? Nggak bisa. Terus yang ngajarin siapa? Ada, kita punya kakak-kakak, salah satu anggota pengurus Sanggar Teradahan. Oh ada ya? Ada, alhamdulillah. Terus kalau kita bicara tadi sebagai budaya, Bang Day kan bilang melestarikan budaya terus turun ke jalan. Yang mau gua tanyain adalah apakah ondel-ondel yang sering gua lihat itu yang turun ke jalan, apakah itu bagian dari program jangka panjangnya dari Sanggar Betawi? Oh gitu. Atau kesenian Betawi? Karena kan gue sih resah juga sih. Maksudnya gue sebagai masyarakat yang harusnya dulu tuh ketika gue pengen lihat ondel-ondel itu gue harus ke Jakarta. Yeah. Tapi sekarang di beberapa tempat di Tangerang pun itu ondel-ondel turun ke jalan. Siap. Bahkan yang gue lihat itu tidak mencerminkan budaya. Dia pakai celana borobek-robek, pakai anting kayak gitu. Ya sebenarnya sih gini Bang. Apakah itu disebut program jangka panjang? Oh bukan. Jadi gini, mungkin ini tergantung sih Bang. Karena memang gini, ada beberapa. Kita juga punya teman sanggar kita agak dilema. Kita punya teman sanggar memang ya udah cuman produksi, taruh di tempat event-event karena mereka punya wadah atau link gitu buat acara-acara di kebudayaan. Tapi satu sisi ada teman juga yang memang turun jalan. Nah, awalnya kita memang teman-teman ya itu melestarikan kebudayaan Bang. Karena kan dulu mungkin gini Bang, dulu agak jarang banget kita ngeliat ondel-ondel turun jalan dulu Bang ya. Iya makanya. Jarang turun ke jalan. Nah mungkin teman-teman sanggar nih punya inisiatif. Gimana caranya memasyarakatkan kebudayaan Betawi ini ada di Jakarta dengan cara muter-muter dengan pakaian pun yang rapi, yang sopan. Mungkin awalnya Bang ya. Nah mungkin semakin kesini zaman nih mungkin banyak produksi-produksi ondel-ondel, tapi mereka nggak punya wadah. Nggak punya wadah dalam arti gue punya ondel-ondel nih, gue punya kesenian. Tapi gue nggak ada wadah dalam arti nggak ada wadah buat tempat gua melestarikan. Iya. Akhirnya mereka turun ke jalan kayak gitu. Ya kita agak bingung juga Bang. Kalau misalkan kita tentang pun mereka pun bicara perut. Karena memang para seniman, beberapa seniman ondel-ondel memang mata pencarian mereka ya di situ di ondel-ondel. Nah kalau misalkan mereka nggak ada punya lahan atau tempat mereka melestarikan, mau nggak mau mereka harus turun ke jalan. Tujuan mereka memang siar, tapi mungkin memang ada kekurangan dengan pakaian mereka, dengan cara mereka bukan meminta-minta, maksudnya kayak ngecreknya kayak gitu. Sama ada mungkin dulu saya pernah ada pertanyaan gini Bang. Di situ kan kadang ngamen anak kecil, yang main ondel-ondel. Emang pantas anak kecil itu kan ada batasan undang-undang anak kecil nggak boleh mencari uang gitu. Dan saya berpikir gini, itu tergantung di mana ditempatkan. Karena gini, kalau misalkan kita, di teman-teman para seniman ondel-ondel pun mereka punya festival ondel-ondel atau misalkan perlombaan lah tarian ondel-ondel atau misalkan pencaksilat contoh pencaksilat itu ada anak kecil, ondel-ondel juga anak kecil pemainnya. Kalau misalkan di tempatnya di acara festival atau di acara pemerintahan gitu Bang, yang sifatnya dilombakan, itu jadi nilai plus. Wah, ini hebat nih anak kecil. Iya.
kecil-kecil udah bisa main tehian, kecil-kecil ini. Padahal di situ juga dilombakan dan mereka kan menang dapat uang. Ya bahasanya kayak gitu Bang ya. Tapi nilai plus karena apa? Wah anak kecil udah bisa ngelestariin budaya ini. Tapi kalau memang dia tempatnya di jalanan, dia jago main apa? Tehian, dia jago main genda. Orang pasti selalu image-nya kecil-kecil udah nyari duit ini. Nah itu mau tergantung persepsi sih Bang. Tergantung maksudnya karena hanya beda tempat aja sebenarnya kan. Karena satu sisi kita juga butuh orang anak-anak sejak dini lah buat pelestarian budaya Betawi. Mungkin kekurangan pada saat ini wadahnya yang agak berkurang Bang, atau misalkan tempat-tempat untuk melestarikan kebudayaan Betawi yang agak berkurang. Makanya teman-teman banyak yang turun ke jalan karena memang satu sisi mereka juga harus menghidupkan sanggar, memakmurkan sanggar karena mereka harus butuh biaya alat ya, harus perawatan. Walaupun saya sendiri agak kurang gitu maksudnya turun ke jalan. Cuma satu sisi kita nggak bisa terlalu ngurang karena bicara perut kayak gitu. Tapi yakin yang turun ke jalan itu bagian dari sanggar? Nah, itu jadinya makin kesini jadi banyak dimanfaatin Bang. Karena memang waktu itu saya pernah negor ada ondel-ondel persis lewat depan sanggar saya. Nah, itu apa yang lu lakuin? Saya tegur. Tegornya karena gini, dia mau maghrib masih jalan dengan musik MP3, tapi lagu bukan lagu Betawi. Oh, bukan lagu Betawi, ska. lagu dangdut. Oh, lagu dangdut. Saya maksudnya saya enggak sensitif sama lagu dangdut bukan, cuma maksudnya beda. Ini kan yang lo arak nih ondel-ondel kesenian budaya Betawi. Kenapa lagu dangdut udah gitu mau maghrib? Maksudnya, sebenarnya Betawi itu bicara adab Bang. Betawi itu benar-benar sangat mengedepankan adab. Bener. Jangankan maghrib gitu Bang. Setengah jam mau maghrib itu udah pada masuk ke rumah siap-siap. Nah, ini kok akhirnya saya tegur, Bang maaf Bang, mau maghrib Bang. Udah gitu nih kenapa lagunya bukan lagu Betawi? Oh iya. Dan logatnya bukan orang Betawi. Itu makanya kadang sangat disesalkan kayak gitu Bang. Jadi dimanfaatin sama orang-orang di luar Jakarta kayak gitu. Lalu kan lu udah tahu nih sebagai kesenian Betawi atau pimpinan sanggar Tradahan, itu kan lu bisa mengetahui bahwa ini dimanfaatkan oleh oknum orang tertentu. Tindakan lu seperti apa? Ya itu baik lagi nih Bang. Bukannya udah ada undang-undangnya? Betul, undang-undang udah ada. Cuma kan kadang gini, kita mau bergerak. Cuma satu sisi kapasitas saya apa? Cuma sebagai sanggar. Karena kalau misalkan saya hanya sebagai sanggar, itu tugas saya melestarikan kebudayaan Betawi. Melestarikan kebudayaan Betawi, membina nih adik-adik kita. Nggak ada kapasitas buat kayak semacam satgas lah, atau misalkan nangkepin karena kapasitas cuma sanggar pelestarian. Tapi mungkin nggak sih ketika lu bilang membina nih, lu ketemu lagi terus mereka lu bina, lu aja ke sanggar lu? Bisa aja, bisa. Cuma satu sisi kan gini Bang, harusnya sih saya berharap gini Bang, saya berharap gini. Kalau saya anggap nih sanggar Tradahan ini sanggar kecil lah, maksudnya anak-anak lah, Mas, kita juga masih belajar. Saya berharap nih kayak ada pimpinan ormas Betawi, ada pemprov, maksudnya ada kayak mereka ada pasti komunitas atau apalah Bang. Mungkin bisa dibina di situ Bang. Di situ dibina, mereka dikumpulkan, mereka diberikan wadah. Selain diberikan wadah, dikumpulkan, ya paling enggak kan harus dicarikan job-job lah, dalam arti memang ada pemasukan buat teman-teman para pelestari budaya. Dan saya lebih berharap ke mereka-mereka yang di atas kita kayak gitu Bang. Kalau nggak bisa dibinasakan. Iya. Tapi udah kalian coba untuk duduk bareng dengan ormas-ormas terkait dari ondel-ondel yang turun ke jalan. Gue sih resah ya sebagai gue juga cinta akan budaya gitu kan. Gue miris. Dulu tuh memang ondel-ondel kalau mau lihat ondel-ondel ya lu ke Jakarta. Iya. Di depan rumahnya ada ondel-ondel. Betul. Sekarang di Tangerang pun banyak. Bahkan dia turun ke jalan, ke tengah-tengah jalan. Dan itu kapasitasnya gue nggak tahu dia sebagai sanggar, sebagai melestarikan budaya, atau dia hanya memanfaatkan. Iya. Nah, pernah nggak ngobrolin langsung? Tadi kan lu bilang itu bukan kapasitas saya, harusnya lewat ormas-ormas. Yeah. Nah, pernah nggak ngomongin itu? Itu kan bagian dari melestarikan. Kalau misalkan lu diemin terus, ya akan gitu-gitu aja sih. Ya, pernah gini Bang. Saya pernah menemukan, maksudnya kayak kemarin ada yang setegor kalau memang saya ngeliat langsung kayak itu di luar, misalkan kayak tadi tuh dia ngarak ondel-ondel tapi bukan lagu-lagu yang Betawi yang dia bawain. Itu saya tegur. Nah, sempat saya ngobrol sama kita punya abang-abang di ormas Betawi. Cuma satu sisi kayak gitu. Apa pemerintah sebenarnya undang-undang itu mungkin sudah ada Bang, sudah ada, tapi mungkin kurang ditekan ke bawah. Ke bawahnya nih Bang, maksudnya dari tingkat kecamatan atau kelurahannya. Nah, mungkin satu sisi gini, saya pernah nanya abang-abang senior saya, kenapa nggak bisa ditegesin? Paling nggak gini, kita nggak bisa kalau kita nggak bisa melarang, paling nggak kita bina, mau silakan mau muter, paling nggak dengan sopan, rapi atau apa gitu Bang.
Udah kita kasih harapan karena bukan cuma pandangan kita doang bang, tapi orang kan pada orang-orang tua kita nih, dah itu gimana sih sanggar tuh gimana? Kayak abang seperti contoh abang nanya ke saya tuh gimana tuh teman-teman gini kok bisa ondel-ondel ngamen, kok bisa ondel-ondel ngamen? Ya omong-omong kayak gitu saya sampein lagi ke kita punya abang-abang senior di ormas-ormas Betawi. Cuma mereka kadang apa ya? Satu pernah mereka temuin bicara perut satu gitu bang. Cuma satu sisi kan bicara perut nggak harus ngejatuhin kita punya budaya juga. Akhirnya ya prosesnya itu ya kita lagi sangat berharap sama abang-abang kita nih di ormas-ormas di atas ya gitu. Kalau nggak salah ondel-ondel itu masuk budaya Betawi yang keberapa ya? Iya, salah satu dari 8 ikon budaya Betawi Jakarta gitu bang. Salah satu, makanya itu dia sebenarnya sebelah saya di situ. Apalagi ikon loh, ikon Betawi gitu kan, sampai harus kecrek. Nah terkait dari pemerintah nih. Perannya untuk si budaya Betawi ondel-ondel ini seperti apa yang lo lihat? Mungkin gini bang, kalau undang-undang mungkin aturan ya bang, aturan ondel-ondel nggak boleh mengamen di jalan. Mungkin ada revisian karena ada beberapa sanggar-sanggar mungkin yang memang turun ke jalan. Jadi mungkin mereka punya alasan dasar juga kuat mungkin. Kenapa kita turun ke jalan? Karena kita nggak ada pemasukan, kita nggak ada inilah, maksudnya nggak ada wadah, nggak ada tempat. Akhirnya mungkin dipertimbangkan bang. Melarang enggak, mengizinkan juga enggak. Mungkin gini. Silakan tapi dengan catatan. Dengan catatan lu baju harus rapi. Satu ya baju gimana sih bang kalau orang pemain gambang kromong rapi dan ondel-ondel lu juga layak memang ditonton dan diperlihatkan. Oh ondel-ondel ini bagus, ondel-ondelnya rapi. Jadi karena itu kan ikon yang tadi bang bilang. Ini kan ikon budaya Jakarta. Harus kelihatan rapi ya. Sebenarnya emang mungkin yang mau ditekanin lagi seperti itu bang. Ondel-ondelnya harus rapi. Pemain-pemainnya juga harus rapi, sopan. Mereka juga ya cara-caranya orang Betawi lah kayak gitu bang. Apa kedepannya untuk jangka panjang ada lu ke situ untuk melestarikan budaya yang di jalan itu akan lu rapihin? Apakah itu masuk jangka panjang lu? Belum, sampai saat ini belum bang. Belum sampai saat ini. Karena mungkin gini bang, ondel-ondel saya sampai saat ini cuma produksi aja. Kita produksi ondel-ondel untuk memikirkan ondel-ondel ini gimana jambian ngamen belum sampai saat ini bang. Belum. Dan dari ormas-ormas pun atau sanggar-sanggar lain pun belum pernah bahas tentang ondel-ondel. Sudah baru hanya bahas. Mungkin baru hanya bahas. Tapi untuk eksekusinya mungkin banyak pertimbangan. Saya juga sampai saat ini juga belum tahu kenapa belum ada eksekusi. Mungkin kalau misalnya ada eksekusi pun lebih ke apa ya? Perapian. Maksudnya kalau misalkan karena kita gini bang. Ditambah lagi kondisi kayak gini bang ya. Otomatis nih event budaya mati semua, maksudnya pemasukan nggak ada. Mungkin dengan berarti teman-teman akhirnya turun ke jalan untuk gimana caranya tetap mereka bisa ada uang perawatan buat sanggar, uang perawatan buat alat gitu. Mereka turun ya itu dia maksudnya harus turun dengan cara rapi sih sebenarnya kayak gitu. Tapi yang jadi pertanyaan lagi adalah itu mereka nyewa di sanggar atau mereka nyewa di tempat yang lain? Kan yang gue lihat tuh dia bawa sama kaset terus dijoget-joget terus ada ondel-ondelnya itu dia nyewa di sanggarnya atau ada tempat yang penyewaan? Kalau yang saya tahu nih bang, kalau sanggar mereka memang gini, sanggar memang difasilitasin. Jadi karena kan gini bang, sanggar ondel-ondel itu ada festival ondel-ondelnya bang, ada festival ondel-ondel dan kalau setiap festival ondel-ondel memang ada alat ondel-ondel, bahasanya alat ondel-ondel bang ya. Itu mereka lengkap dengan alat ondel-ondelnya. Nah kalau misalnya teman-teman turun ke jalan, ya itu memang difasilitasin ya karena memang sanggar dan itu uangnya mereka itu ya pertama buat masuk ke sanggar, lebihnya ya udah mereka pemasukan mereka nih. Berarti ondel-ondel yang turun ke jalan itu memang dari sanggar. Kalau yang dari sanggar ada, tapi kebanyakan yang tadi saya bilang kan banyak dimanfaatin sama orang di luar sanggar. Karena pernah saya temuin mereka sewa ke orang dengan sehari itu 150.000 atau emang disewain? Ada yang sewain. Tiap hari tuh mereka harus nyetor 250.000, 200.000. Dan itu yang nyewain sanggar? Bukan. Bukan. Ada. Ternyata jadi semacam kayak saya anggap kok kayak odong-odong disewain. Dan itu juga orang Jakarta yang tadi saya bilang. Banyak kan kayak gitu. Terus tindakan lu bagaimana? Iya sampai saat ini kan itu saya bilang gini bang. Atau lu nggak bisa gandeng pemerintah? Kalau buat gandeng pemerintah agak belum coba saya. Halo pemerintah. Ya. Selamat sore Pak. Iya mungkin gini bang. Kalau buat pemerintah saya berharap gitu karena memang keluhan itu bukan cuma ada di diri saya, tapi yang tadi saya bilang
saya punya abang-abang, saya punya senior, saya punya tetangga, saya punya lingkungan, pasti banyak yang mereka menanyakan ke kita juga. Tuh gimana itu sanggar, gimana itu sanggar. Cuma satu sisi itu baik lagi mereka bicara perut. Ya, karena mereka mungkin nasib mereka kalau buat yang di sanggar, mungkin nasib mereka enggak seperti teman-teman sanggar yang lain yang punya wadah. Yang mereka memang ditempatkan di tempat-tempat pelestarian di salah satu wisata lah di Jakarta. Iya. Akhirnya mereka turun ke jalan. Ya kita juga agak bingung juga bang. Kita nolak, tapi satu sisi kita nggak punya solusi. Saya bingung di situ, bang. Belum Jangan ada solusi kali ya. belum ada Belum solusi. ada solusi. Makanya agak dilemanya di situ. Oke. Ya. Jadi sudah diterangkan ya kenapa ondel-ondel sampai turun ke jalan. Ya. Jadi belum ada solusi katanya. Ya. Terus kalau dari lu sendiri Sanggar Teradahan nih, dampak positif di lingkungan lu apa? Sangat teradahan. Sangat Teradahan. Ya alhamdulillah gini bang. Pertama dari segi anak kita tahu ternyata nih banyak potensi-potensi di wilayah kita nih bang. Itu maksudnya yang bisa diangkat lah bang sebenarnya. Ini anak kecil. Saya pernah gini. Alhamdulillah kan kita nggak nyangka anak kecil nih bang. Anak kecil ternyata potensinya bagus buat pelestarian. Dan sampai ada orang tua tuh yang sampai ngomong ke saya, Dai, alhamdulillah nih ini ikut salah satu anaknya tuh ngikut sanggar. Mereka jadi nggak nongkrong-nongkrong, mereka nggak ngerokok-ngerokok. Yang tadinya mereka temannya bergaul nih sama abang-abang pada ngerokok-ngerokok. Tapi mereka di sanggar. Itu kan jadi dipantau sama abang-abangannya juga bang di pengurus sanggar. Jangan ngerokok. Dari situ kan kadang kita suka ngasih ancaman dikit-dikit. Jangan ngerokok, ntar nggak diajak. Kayak gitu-gitu bang. Maksudnya jangan mana-mana, ntar nggak diajak acara-acara sanggar kayak gitu. Kalau adik-adiknya nggak boleh ngerokok nih, abang-abangnya ngerokok nggak? Ngerokok. Oh, ini yang salah nih. Iya. Iya kan? Ya mungkin gini belum waktunya. Oh, ini beda lagi nih. Iya. Iya mungkin belum waktunya ngerokok bang, masih kecil. Karena belum bisa nyari duit sendiri. Gimana anak kecil nggak dilema nantinya kan? Ya. Nah, bicara Sanggar Teradahan, prestasi apa yang udah kebukti dari Sanggar Teradahan? Mungkin di luar sana kalau misalkan banyak prestasinya banyak yang mau gabung. Alhamdulillah Sanggar Teradahan waktu tahun 2015 ya bang, kalau nggak salah kita waktu itu dapat juara 1 kategori berpasangan putra di Gor Ciracas. Gor Ciracas Penyelenggaranya dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Kita juara 1 kategori berpasangan putra. Nah pas tahun berikutnya kita meraih juara 2 kategori umum. Wih, Tahun banyak ini. prestasinya ya. Alhamdulillah bang, ya berkat teman-teman. Kalau respon dari pemerintah sendiri nih, ya pasti kecium dong sama pemerintah. Lu kan Sanggar Betawi. Respon pemerintah terhadap Sanggar Teradahan, kita mesti tahu nih. ya Pernah nggak dicium pemerintah? maksudnya dicium pipi gitu. Ya, alhamdulillah sih kalau buat dicium atau misalkan dilirik gitu ya. Alhamdulillah setelah misalnya Iya, dilirik doang gitu. ya, langsung jalan gitu bang. Alhamdulillah gitu bang. Pas prestasi-prestasi dari Dicium tuh sama pemerintah. iya dari kelurahan pun turun. Wih. Sempat turun, wah bang Dai gini. Karena kan memang Turun dana apa gimana nih? turun dulu ke kita nih, turun ke kita dan kita pertama kita nggak minta aneh-aneh bang. Kita minta pertama fasilitas. Wih. Karena Dikasih kita- tuh fasilitas. Ya tempat latihan. Karena dulu kan kita latihan tuh bang ada di lapangan SD. Idi. Lapangan SD gimana sih bang kalau malam bang? Itu kelas-kelas banyak yang kosong. Kita berjalan itu SD gue sih nggak kosong. bangku ada banyak. Iya. Nggak maksudnya kalau malam gitu bang. Penerangan cuman penerangan nggak semua jadi nyalain kan kalau malam itu. Akhirnya pernah anak kecil pasang pukul, matanya nggak ngelihat yang ngajar, mata ngeliatnya ke sono. Kita tanya, dia ngeliat sesuatu di situ. Akhirnya kita ngerti juga anak kecil bang. Akhirnya kita minta sama Ngelihat apa ini? Janda. ya kalau janda babanya juga mau ngeliat. Iya. Kita juga mau ngeliat ya. Terus Iya akhirnya wah ngeri juga kan kita pikir anak kecil bang, anak orang yang kita bawa takutnya ada kenapa-napa. Makanya pas Pak Lurah datang kita ngobrol, Pak Lurah izin dong kita minta tempat nih buat anak-anak pada latihan. Akhirnya alhamdulillah dari kelurahan pun kita dikasih tempat bang, buat kita latihan tari, buat kita latihan silat. Bahkan dulu awal-awal oh banyak ya tari, silat. band juga awal kita Band ada. alhamdulillah band Betawi bang. Awal kita latihan di situ bang, dengan alat seadanya tuh di aula lah di lantai. Berarti sekarang alat udah lengkap. Alhamdulillah lengkap bang. Alhamdulillah. Itu salah satu dari pemerintah juga. Tapi kita nggak bisa asal ngerongrong. Tapi kalau kita nggak punya prestasi juga bang. Makanya Ngerongrong. ya kalau bahasa Betawi ngerongrong bang ya. Ngerongrong. Makanya ya tadi abang bilang dicium pemerintah. Pas itu kita masuk dalam naungan Sudin Kebudayaan tuh bang. Sudin Kebudayaan Jakarta Barat. Sampai alhamdulillah tahun 2018 kita dapat alat kesenian gambang kromong. Lengkap tuh. Alhamdulillah lengkap. Dari Sudin Kebudayaan Jakarta Barat. Nah, harapan lu nih ke depannya untuk anak-anak muda Betawi lah khususnya. Apa
lu mau harapkan ke anak-anak tersebut Saya untuk bicara budaya ya? Iya, saya sih berharap gini bang. Nih dengerin nih yang muda-muda. Ya, saya sih berharap gini. Budaya Betawi itu kan kalau memang nggak dirawat, nggak dijaga kelestariannya itu kita kan nggak tahu bang. Kalau mulai dari dini udah mulai cuek, nanti pas udah gede udah terbiasa cuek bang. Tapi kalau misalkan dari kecil kita udah dijejelin nih, kan kalau dulu ada bahasa apa sih perumpamaan, belajar di atas batu kayak belajar di waktu kecil kayak mengukir di atas batu. Iya, dulu kecil gitu bang. Maksudnya kalau kiasan itu kan kalau misalnya dari kecil itu kan masih enak bang. Otaknya walaupun nanti misalkan dia dari kecil belajar budaya, nanti misalnya jenjang SMP SMA dia punya lingkungan baru bang ya, teman-teman baru dengan gaya hidup baru. Tapi kalau misalnya suatu saat balik lagi ke Sanggar, paling kagak dia udah ada modal. Udah ada modal. Makanya saya berharap pada teman-teman nih generasi muda untuk pelestarian budaya itu jangan sampai dihilangkan. Karena Betawi itu budaya bang, selain bicara kesenian, Betawi benar-benar kental diajarin masalah adab. Dan untuk Sanggar Betawi Tradahan ini, inovasi apa sih yang mau lo lakuin untuk jangka panjang ke depannya? Kalau inovasi gini bang, sampai saat ini kan kita karena memang kebentur sama keadaan sekarang bang ya. Sebenarnya kita gini, tadinya kan kita harusnya nggak terbentur dong, inovasi loh. Iya, maksudnya gini, ya, inovasi kan kita ada beberapa yang memang kita di ruang publik bang. Ya. Cuma karena memang kondisinya kayak begini, kita nggak bisa memanfaatkan perform di ruang publik. Ya paling nanti gini kita pengen kan bisa lihat sosial media. Itu makanya kita langsung ke sosial media. Kita juga ada rencana pelestarian kita itu yang tadinya kita acara-acara pagelaran di mana-mana bang dengan menggunakan panggung, ya kita nanti rencana pengen ya kayak semacam secara virtual, secara daring misalkan live Instagram, live YouTube. Nah ini kita udah lagi kita bahas sama teman-teman kayak gitu bang. Nanti kita bikin jadwal. Ada beberapa kesenian yang ada di Sanggar Tradahan, pengen kita bikinin jadwal untuk perform di live yang kita punya, live akun-akun Instagram, media sosial yang kita punya kayak gitu bang. Berarti Sanggar Tradahan juga punya sosial media ya? Alhamdulillah ada. Mungkin nanti bisa disebutkan ya? Iya, mulai siap-siap bang. Nah, terakhir nih, harapan lu terhadap kesenian budaya Betawi dari pemerintah, untuk pemerintah. Oh iya. Anggap depan tuh pemerintah. Ya, lu mau ngomong apa sama pemerintah nih? Ke depan pemerintah saya langsung nunduk aja nih bang. Enggak, lu kalau ada ide, ada apa ya, masukan ya boleh lah. Lu kan sebagai pemimpin. Siap bang. Anggap di depan pemerintah, lu mau ngapain sih? Mau ngomong apa sih sama pemerintah terhadap kesenian budaya Betawi? Ya, paling harapan saya gini bang. Oh, pemerintah bangun. Saya sudah bersyukur gini. Pemerintah sudah menggalakkan pelestarian kebudayaan Betawi. Di mana-mana tuh tiap tadi di belakang nggak gitu ngomongnya. Ya. Enggak, makanya alhamdulillah sudah bersyukur bang. Cuma saya berharapnya kayak gini bang. Enggak cuma kesenian budaya Betawinya aja, tapi para pelaku seni budaya. Kalau mereka masih produktif, mereka masih bisa terjun, mereka masih bisa nikmatin, mereka masih bisa berjuang bersama teman-teman. Tapi yang agak dipikirin para pelestari budaya yang memang sudah usia bang. Itu kadang kan kita gini, kesenian budaya Betawi syiar gini, wah kita besarin kebudayaan Betawi, tapi para pelestari yang sudah mulai pensiun, itu maksudnya agak diperhatikan lagi gitu bang. Karena kan kita agak mirisnya gini, kan pasti kita kan juga punya guru-guru bang, kita punya guru ke sono, kita punya guru di sini, pas kita nanya buat buat ngebina anak-anak murid pun udah nggak bisa. Paling mereka tinggal ngandelin murid-muridnya yang datang bawa makanan, murid-murid datang bawa uang saku. Cuma itu saya berharap tuh pemerintah memperhatikan orang-orang yang kayak gitu bang, para pelestari budayanya kayak gitu bang. Sebenarnya sih kalau kita bicara pensiunan bukan hanya pensiunan budaya Betawi sih. Iya benar. Sebenarnya sih di Indonesia tuh rata-rata emang diperhatiin sih. Yang ngomong nih pemerintah ya. Terus kalau teman-teman di luar sana pengen ke Sanggar Tradahan untuk dia cuman mau lihat atau mau main, itu bisa ya? Welcome. Boleh, nggak apa-apa, welcome. Kita gini, alhamdulillah kita ada salah satu anggota Sanggar. Alhamdulillah orang tuanya juga welcome. Jadi kita dikasih tempat bang, satu rumah itu buat Sanggar, buat naruh alat-alat Sanggar, buat anak-anak Sanggar pada kumpul, pada begadang kayak gitu bang. Tuh, buat kalian yang masih bingung mau kemana atau kalian mau lebih kenal budaya Betawi seperti apa, kalian bisa datang ke Sanggar Tradahan. Letaknya ada di Jakarta Barat di daerah Kelapa 2 ya. Kelapa 2, Jalan F Dalam, Jalan Impres. Jalan Impres. Yeah. Terakhir bang, kasih dong kata-kata memotivasi atau bisa penyemangat lah untuk anak-anak muda di luar sana terkait dari budaya Betawi ini. Apa ya? Paling saya cuman
sedikit pantun nggak apa bang ya? Ih, boleh. Oh iya. Saya cuman Ikan hiu makan apel. Ya. Oh bukan ya. pokoknya saya cuman amanat bukan amanat sih maksudnya sekilas apa sih ini doang sih bang, maksudnya pesan paling 5 buaya mencari makan melate di waktu Tadi pagi. dulu pelan-pelan dong. 5 Oh, iya. buaya. 5 buaya Cakep, gitu Iya. begitu. 5 buaya Cakep. mencari makan melate di waktu pagi. Cakep. Agama dan budaya kudu kita pertahankan, kalau bukan kita siapa lagi?